Kita ini pemanasan dulu nih. Sebelum kita tanya satu-satu. Mana shuttlecocknya? Pak, ayo. Yeay, hai. Saya Ayub Jaki berada di Gor Kamojang, Kabupaten Sukabumi. Coba sini. Sini, San. Kita kumpul-kumpul sini bentar. Epa sini. Kita ngobrol-ngobrol. Bentar aja sebelum mulai latihan. Kita ini. Ini siapa nih? Ini Gelara, Pak. Gelara? Hah? Yang di Cina itu, Pak. Hah? Yang kuliah di Cina. Oh ya, kuliah di Cina. Oh. Pegang. Ya. Buat ngomong. Sini. Kita ngomong-ngomong. Mana Epa? Sini. Nggak usah pakai kerudung. Saya bersama-sama generasi milenial, Ihsan, Epa, kamu? Zian. Kamu? Jul. Ani? Hani? Indri. Oke. Ya. Saya berada di sini. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke Pak Ayub Jaki ini? Kemarin kan Bapak udah sukses ya Pak ya di Surya Paloh Cup Ya, 2022. yang ketujuh. Yang ketujuh. Di Kota Maria Bogor. Ya. Kita kan udah lumayan rutin juga di sini Pak di Sukabumi. Mungkin ada rencana nggak Pak untuk mengadakan kegiatan yang serupa gitu? Tetap Surya Paloh Cup. Insya Allah Januari 2023 kita akan adakan lagi. Di Sukabumi, Pak ya? Mudah-mudahan Sukabumi ya. Mudah-mudahan Sukabumi ya. Tapi kita tanya nanti ke Nasdem Sport. Karena ada wadahnya, ya. Ada wadahnya namanya Nasdem Sport. Ya. Yang menarik ini Nasdem ini adalah perubahan, agenda perubahan. Nasdem, saya ini Nasdem nih, ya, di mana Nasdem punya agenda perubahan, restorasi. Sejak Nasdem didirikan, saya sendiri masuk Nasdem baru 1 tahun, Januari 2021 ya, 1 tahun pas sekarang. Artinya saya kader baru, tapi sudah jadi kader. Ketertarikan saya dengan Nasdem adalah karena ada agenda perubahan. Ya. Pertanyaan saya, perubahan apa yang diinginkan menurut generasi Z? Kamu generasi milenial, Jul. Perubahan yang saya inginkan, saya pribadi mungkin kepada infrastruktur ya Pak. Infrastruktur. Ya. Seperti di Cina. Betul. Wah, Jadi kemana-mana. apa tuh di Cina kayak apa tuh? MRT, kemudian dari bus dan jalan tidak macet gitu. Dan kemana-mana. Biaya pendidikan murah? Betul. Biaya pendidikan juga murah. Produktivitas pangan bagus dan lain sebagainya. Betul. Kemudian biaya produksi juga murah. Dan masih banyak lagi sih Pak. Kesempatan sekolah ya, seluas-luasnya. Betul. Baik, terima kasih. Nah, sekarang dari Ihsan. Kamu kalau nggak salah tuh kamu tuh orang Kalimantan Timur ya? Iya, saya Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Ya, silakan. Kalau dari saya paling kalau kita kan orang Indonesia masih ini Pak ya, masih mungkin awam sama banyak teknologi baru gitu. Mungkin kayak banyak yang kurang menerima hal-hal baru dan kayak skeptis lah Pak sama teknologi baru. Nah, mungkin saya lebih ingin ke depannya anak-anak muda tuh lebih mengikuti teknologi-teknologi itu. Jadi dengan teknologi ya. Baik, teknologi selanjutnya Epa. Epa juga generasi milenial nih Epa. Perubahan yang mungkin di mata saya yaitu tentang kesetaraan hidup Pak.
Ya. Kesetaraan hidup ini terutama dilihat dari ekonomi gitu. Kan sekarang itu banyak ketimpangan, misalnya di penduduk Indonesia aja, antara perbandingan si kaya sama si miskin itu jauh berbeda gitu. Tentunya ekonomi ini kan nantinya dari sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan itu nanti didukung dengan pendidikan. Jadi ya satu kesinambungan satu sama lain gitu. Jadi misalnya dengan pendidikan yang setara, nanti juga diharapkan tingkat perekonomian di Indonesia itu bisa jadi setara gitu. Jadi keinginan kesetaraan pendidikan dan ekonomi. Terima kasih. Indri. Saya ingin bersama Nasdem ini bisa membuat masyarakat lebih melek hukum ya, karena kebanyakan masyarakat sekarang terlalu awam dengan hukum. Terutama perkara-perkara yang mungkin bergulir di masyarakat lah, sehingga masyarakat itu tidak selalu mengedepankan hukum rimba, tapi kita harus menjunjung tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi ingin ada perubahan dari hukum. Pak Jri, nah ini Jul, sorry maaf. Jul, dengar kamu aktif di pertanian. Coba gimana? Kalau saya kan berhubungan aktif di pertanian, jadi yang diinginkan adalah perubahan dari sektor pertanian gitu. Kan selama ini pertanian di Indonesia itu masih tradisional lah, jadi harus ditingkatkan ke arah yang lebih modern sehingga kosnya bisa lebih murah. Kosnya? Ya, kemudian harga juga bisa merata gitu Pak, jadi nggak beda-beda gitu, sehingga petani bisa sejahtera Pak. Kali ini Jul menginginkan perubahan dari sektor pertanian. Selanjutnya, putri kita, silahkan. Kalau dari saya, mungkin kalau dilihat kayak ke lapangan pekerjaan ya Pak ya, banyak itu warga Indonesia yang masih perekonomiannya tuh masih di bawah gitu, terus kadang susah juga kan nyari pekerjaan. Nah, diinginkannya itu lebih banyak lagi lah lapangan pekerjaan itu gitu. Jadi nggak ada lagi yang misalkan nanti kekurangan perekonomiannya kayak gitu. Ani, kalau nggak salah kalian ini penggiat hukum. Silakan nih. Iya Pak, mungkin kalau hukum sudah diwakilkan tadi ya. Tapi kalau dari saya sendiri sih perubahan yang diinginkan adalah dari kadernya Pak ya, kader-kader ya, yang ada di politik mungkin ya Pak. Kader Nasdem. Ya. Gimana? Saya harapannya sih kader-kadernya bisa seperti Bapak lah gitu. Jadi tidak. Seperti saya? Ya. Apa kelebihan saya? Sebutin aja, biar pemirsa tahu semua. Ya. Kalau penggiat politik yang kita harapkan adalah realisasi di lapangan yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan kepentingan untuk publik. Ya, betul Pak. Jadi mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politisinya. Seperti itu. Maksudnya begitu? Betul Pak. Jadi sarannya dari Ani, politisi adalah mengedepankan kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat yang didahulukan, produktivitas masyarakat yang didahulukan, banding dirinya. Jadi politisi harus sudah selesai pada dirinya. Jangan gitu kira-kira ya. Ya, harus ada realisasi, jangan jadi urusan ekonomi udah selesai ya. Baru masuk di dunia politik. Setelah itu mengabdi untuk masyarakat. Itu usulan dari. Betul nggak begitu nih? Betul Pak. Ya, terima kasih nih. Pemirsa semua ya. Hampir rata-rata dari Ihsan teknologi, dari EPA kesetaraan, dari kamu lupa tadi lapangan pekerjaan, Indri hukum, melek hukum, seluruh masyarakat, Jul sektor pertanian, Jian infrastruktur. Pengen seperti di Cina karena kamu sedang kuliah di Cina. Universitas apa? Universitas Guizhou. Alamatnya di mana? Alamatnya Guiyang. Ya, Kota Guiyang. Kecamatannya apa yang kurang tahu Pak? Ya kurang tahu lupa. Ya, lupa. Tapi perguruan tinggi namanya? Guizhou University. Kamu udah bisa bahasa Cina? Bisa. Sampaikan harapan kamu kepada Nasdem dalam bentuk bahasa China. Pesan apa kepada Nasdem? Kepada saya selaku kader Nasdem dalam bahasa China. 我希望
Nasdem hui biên ini Indonesia biến thành很好的国家，我希望每个人很高兴，ya，谢谢。 Tolong terjemahkan, saya nggak tahu itu. Ya. Coba silakan terjemahkan. Saya berharap Partai Nasdem bisa dapat membuat Indonesia lebih baik lagi dan membahagiakan masyarakat Indonesia. Oke, saya nata pertanyaan terakhir. Apakah mau jadi kader Nasdem? Kalau diminta siapa? Oke, terserah. Kalau diminta boleh katanya. Kamu siap jadi kader Nasdem? Siap, Pak. Oke. Kamu siap jadi kader Nasdem? Siap, Pak. Siap nggak? Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Siap? Ya, semuanya siap jadi kader Nasdem. Pertanyaan kalian tadi, tolong jawab oleh kalian. Setelah kalian duduk di Nasdem, ikuti bareng-bareng dengan saya. Ya, apalagi Ani, pengen kayak Pak Ayep katanya, ya kan? Ya, karena udah selesai urusan ekonomi. Saya udah selesai ekonomi ini, masuk di Nasdem untuk pengabdian, ya seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, mari kita sama-sama masuk Nasdem bersama saya kita wujudkan, oke? Demikian, terima kasih.